Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Nurul Dianingsih, NIM 4319020 bersama dengan ketiga rekan saya. Ada Karisma Dwi Aryani, NIM 4319018, kemudian Sinta Ameliani, NIM 4319019, dan Siti Rodatul Jannah, NIM 4319022. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait materi produk perbankan syariah. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan beberapa pokok bahasan yang akan menjadi topik pemaparan kita pada kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, ada produk pembiayaan syariah. Yang kedua, yaitu perhimpunan dana dari perbankan syariah. Yang ketiga, penyaluran dana dari perbankan syariah. Dan yang keempat adalah produk jasa dari perbankan syariah. Materi yang pertama yaitu produk perbankan syariah. Pengertian produk perbankan syariah. Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan perkenaan cara menghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berwenang mengatasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Kemudian produk perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan. Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Yang kedua, penghimpunan dana. Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Yang ketiga, produk jasa. Pelayanan atau jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak terwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Part 2. Penghimpunan dana. Menurut Fitriyah dan Nur S. Bukhari bahwa keberhasilan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana tergantung pada bagaimana bank memenangkan hati masyarakat, sehingga peran bank sebagai finansial intermediary dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, penghimpunan dana dibagi menjadi dua, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Pertama, penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga, selama pihak yang menitipkan barang itu mau harus disimpan dan dikembalikan. Dalam transaksi penitipan barang atau wadiah, pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad wadiah. Pada saat yang sama, penitip barang, yaitu pihak yang memberikan jasa titipan, tidak wajib menanggung kerugian tersebut. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah sebagai kerjasama bisnis antara dua orang di mana pihak pertama atau sohibul mal menyumbangkan seluruh modal, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola atau mudhorib. Mudhorib yang bertindak sebagai pengelola harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan wakil sohibul mal
harus mengelola modal secara profesional untuk keuntungan yang optimal. Baik, materi selanjutnya adalah penyaluran dana pada perbankan syariah. Di dalam bank-bank konvensional, penyaluran dana biasa kita dengar dengan sebutan istilah kredit. Namun di dalam perbankan syariah, penyaluran dana itu dinamakan dengan pembiayaan. Lalu apa sih itu pembiayaan? Jadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Mengapa sih dengan menggunakan imbalan bagi hasil? Mengapa tidak dikenakan bunga? Jadi perlu teman-teman semua ketahui bahwa di dalam perbankan syariah, di mana bank yang menganut prinsip Islami syariah tidak dikenal dengan adanya bunga. Kenapa? Karena bunga itu dianggap haram, karena bunga itu cenderung mengarah ke arah riba. Jadi di dalam perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga. Namun untuk pembagian keuntungan biasa dikenal dengan istilah bagi hasil. Baik, untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyaluran dana dari perbankan syariah. Di antaranya adalah 1. Akad berdasarkan jual beli. Yang pertama ada murabaha. Jadi murabaha adalah akad suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah salam. Jadi salam merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah istisna. Jadi akad istisna adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan juga persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, di mana mustasni dan penjual atau pembuat, yaitu sani. Baik, kemudian selanjutnya adalah pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa. Jadi pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa sendiri terdapat dua produk ya. Yang pertama adalah ijarah dan yang kedua adalah ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama adalah ijarah. Jadi ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa yang harus bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak. Kemudian yang kedua adalah ijarah mutahiyah bitamlik. Jadi akad ijarah mutahiyah bitamlik ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Baik, dan yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Jadi pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil itu dibagi menjadi dua, ada mudharabah dan juga musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yaitu malik, sohibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yaitu amil, mudharib atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad. Sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua itu melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Kemudian yang kedua adalah akad musyarakah. Jadi akad musyarakah adalah kerjasama di antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Baik, dan yang terakhir adalah pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Itu adalah al-qard. Jadi apa sih itu al-qard? Jadi al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang memerlukan dana.
Dana Alqor itu bersumber dari modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya itu kepada bank syariah. Produk jasa perbankan syariah dibagi menjadi 4, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, dan rahen. Hawalah di sini pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 2. Kafalah, akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan. Yang ketiga adalah wakalah, yang dimana akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau nama pemberi kuasa. Yang keempat, rahen, menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 3 Lembaga Perekonomian Syariah C. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wahid Wahyu Adiwinarto MSI selaku dosen pengabu mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah C. Kami sampaikan juga terima kasih terhadap teman-teman dan juga rekan-rekan yang telah menyaksikan tayangan video kali ini. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun masih ada yang bingung, bisa langsung chat di WA grup kelas C Lembaga Perekonomian Syariah. Saya selaku moderator mewakili ketiga rekan saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.